Selamat pagi saudara-saudariku. Kita akan beribadah lagi pada pagi hari ini. Mari kita tunduk kepala dan kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami dalam kerajaan surga. Kami lagi bersyukur dan berterima kasih oleh karena pada pagi hari ini kami boleh menghirup udara pagi yang segar. Dan kami rindu untuk belajar firman-Mu. Oleh karena itu, kuasa Roh Kudus akan menuntun hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Jadilah Tuhan kehendak. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Engkaulah kali, aku debu. Jadikan aku sesuka-Mu. Aku menunggu di kaki-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Ujilah sekarang percayaku. Aku menyembah di kaki-Mu. Basuhkan aku seperti salju. Kita ikuti akan bacaan renungan pagi hari ini tanggal 7 Maret. Sekali lagi tanggal 7 Maret yang berjudul Dia tidak mengingat dosa kita lagi. Sekali lagi, Dia tidak mengingat dosa kita lagi. Ayat tema firman Tuhan berkata, dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Yeremia 31 ayatnya yang ke-34. Penjelasannya adalah seperti ini. Sementara Yesus memohon bagi orang-orang yang menerima rahmat-Nya, setan menuduh mereka di hadapan Allah sebagai pelanggar-pelanggar. Penipu besar itu berusaha menuntun mereka kepada keraguan-raguan untuk menghilangkan kepercayaan mereka kepada Allah, untuk memisahkan mereka dari kasih-Nya, dan untuk melanggar hukum-Nya. Sekarang Ia menunjuk kepada catatan kehidupan mereka yang telah mempermalukan penebus mereka, kepada semua dosa-dosa yang telah digodakannya agar dibuat. Dan oleh sebab semua ini, Ia mengatakan bahwa orang-orang itu adalah rakyat-Nya, pengikut-pengikut-Nya. Yesus tidak memaafkan dosa-dosa mereka, tetapi menunjukkan penyesalan mereka atas dosa mereka itu dan iman mereka. Dan dalam memohon pengampunan bagi mereka, Ia mengangkat tangannya yang telah terluka itu di hadapan Bapa dan malaikat-malaikat suci sambil berkata, aku mengenal nama-nama mereka. Aku telah mengukirkan mereka di telapak tanganku. Pekerjaan pengadilan, pemeriksaan, dan penghapusan dosa akan dilaksanakan sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Oleh karena orang-orang yang sudah mati akan diadili berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab, maka tidaklah mungkin dosa-dosa manusia dihapuskan sebelum selesai pengadilan di mana kasus mereka diperiksa. Tetapi Rasul Petrus dengan jelas mengatakan bahwa dosa-dosa orang percaya akan dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Bila mana pengadilan pemeriksaan selesai, maka Kristus pun akan datang dan upahnya ada bersama-sama dengan Dia yang akan diberikan kepada setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Pada upacara bait suci dunia, imam besar setelah mengadakan pendamaian bagi orang Israel keluar dan memberkati perkumpulan orang Israel. Demikian juga Kristus pada akhir pekerjaannya sebagai pengantara akan menyatakan dirinya sekali lagi, memberkati umatnya yang menunggu dengan kehidupan yang kekal. Dalam buku Alfa dan Omega jilid 8, halaman 506 dan 508. Saudara-saudara lihat di sini bagaimana Tuhan sangat mengasihi kita. Kemurahan dan kebaikannya nyata bahwa ketika kita mengaku dosa kita, maka Dia tidak mengingat-ingat akan dosa
kita lagi. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kasih karunia-Mu diberikan menjadi bagian kami. Bahwa Tuhan tidak mengingat-ingat dosa dan kesalahan yang sudah kami buat melawan kehendak-Mu ketika kami mengaku dan kami mohon ampun. Di pagi hari ini kami datang menyerahkan kehidupan kami, bahkan semua pergumulan kehidupan kami. Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan memberikan kelepasan, dan Tuhan akan memberikan jalan keluar dalam setiap pergumulan yang kami hadapi. Secara khusus mendoakan untuk Mem Evi Wokas yang masih dalam perawatan, kiranya dia akan mendapatkan kekuatan dan pemulihan kesembuhan. Demikian juga dengan adik Sen, cucu dari Ibu Fatmawati dalam keadaan sakit, Ibu Erlina Situngkir dalam perawatan, dan saudara-saudari kami yang lain yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Mereka boleh mendapatkan pemulihan kesembuhan yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Keluarga-keluarga umat Tuhan yang rindu untuk didoakan, ada keluarga Adam Harinda, dan juga keluarga-keluarga yang lain, Tuhan berkati. Berkati keluarga rumah tangga mereka, anak-anak dan cucu-cucu mereka. Baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri, Tuhan akan memberkati. Supaya kami semua di dalam lindungan Tuhan. Buka jalan dan berkat materi, berkat kesehatan, bahkan iman yang teguh akan tetap menjadi bagian semua umat-umat Tuhan yang beribadah bersama-sama di pagi hari ini. Damai berkat kasih Allah Bapa di dalam kasih Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus tetap tinggal menjadi bagian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami persembahkan doa ini. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.